Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tentu biasa. Siapa yang masuk hari ini? Siapa masuk? Kita kan pada minggu sebelumnya tuh udah belajar informatika tentang berpikir komputasional. Nah, hari ini di mata pelajaran KKA atau Kode Kecerdasan Artifisial juga ada sedikit tentang berpikir komputasional. Oke, sebelum kita masuk materi, ada yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelum masuk ke KKA, ada yang tahu apa itu kode dan kecerdasan artifisial? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Kalau secara pengertian, coding adalah kegiatan menulis instruksi atau perintah menggunakan bahasa pemrograman agar komputer atau perangkat digital yang bisa menjalankan perintah tertentu. Kemarin yang ikut kelas multimedia, siapa aja? Nah, kemarin kita sudah pernah pakai Excel kan? Di situ kita bisa menentukan kalau nilainya lebih dari 0 maka hasilnya akan menjadi apa, dan jika nilainya 0 ke bawah maka nilainya jadi apa. Itu adalah contoh bentuk coding sederhana di kehidupan sehari-hari. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau komputer bisa berpikir meniru manusia. Bukan sama ya, karena nggak ada yang bisa sama kayak manusia kecuali Allah. Di sini hanya bisa meniru, bukan sama. Kenapa kita belajar KKA diperlukan? Yang pertama bisa meningkatkan kreativitas pola pikir kita. Yang kedua, peluang karirnya masih besar karena di berbagai sektor semuanya saat ini memerlukan AI, termasuk di bidang pendidikan. Yang ketiga, memecahkan masalah terstruktur. Adapun elemen dalam mata pelajaran KKA yaitu berpikir komputasional, literasi digital, literasi dan etika kecerdasan artifisial, pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, algoritma pemrograman dan analisis data. Ada yang bisa jawab tadi apa itu berpikir komputasional? Oke, sekarang apa itu literasi digital? Saya mau dari dulu menjawab silakan. Apa itu literasi digital? Singkatnya, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan perangkat digital, baik dia berbasis internet ataupun tidak. Di sini kemampuan kalian menggunakan perangkat digital kalian juga termasuk literasi digital. Semakin kalian mampu menggunakannya, maka bisa disebut literasi digitalnya semakin tinggi. Tujuan dari literasi digital yaitu membentuk peserta didik atau kalian ini menjadi warga digital yang produktif, kritis, beretika, aman dan bertanggung jawab. Membekali generasi kita agar bisa memanfaatkan teknologi digital untuk belajar, bekerja, berkreasi dan berkomunikasi dengan baik. Adapun komponen di dalam literasi digital yaitu kecakapan digital atau menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan aplikasi, informasi dan data. Selanjutnya ada keamanan digital. Komponen utama di dalam literasi digital yaitu berpikir etika dan budaya digital serta dampak sosial dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan manfaat literasi digital yang tinggi yaitu akses informasi yang lebih luas dan tepat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja, 3 mengasah kemampuan berpikir kritis, 4 komunikasi yang efektif dan kolaborasi digital, 5 keamanan privasi dan data online, adaptasi terhadap perubahan analitika digital dan peningkatan kemampuan akademik dan wawasan. Nah, tadi kan udah buka ChatGPT atau
ini ya. Salah satu manfaat literasi digital yaitu meningkatkan keterampilan, efisiensi, serta kolaborasi digital. Nah, contoh dari pemanfaatan tersebut adalah penggunaan kecerdasan artifisial dalam membuat atau menggenerate konten. Kita di sini belajar menggenerate konten menggunakan AI. Dalam membuat konten menggunakan AI, kita tuh perlu struktur yang jelas. Pertama, kita akan punya ide mau buat gambar apa menggunakan AI tersebut. Maka kita harus menentukan subjek utamanya. Kalian mau buat apa dulu? Mau buat gambar apa gitu? Setelah kalian menentukan mau bikin gambar apa, kalian bisa menambahkan type pada ide tersebut. Selanjutnya diikuti dengan kondisi dari gambar yang akan kalian buat dan gaya yang digunakan untuk menampilkan gambar tersebut, konten hasil tersebut. Oke, silakan kalian buat dulu. Oke, selanjutnya. Ya, kami menambahkan topi dan juga bros berwarna hitam. Hasilnya? Oke, brosnya. Oke, nampak. Selanjutnya? Di brosnya kami tambahkan bahan pencorak. Oke, berhasil ya setidaknya. Selanjutnya? Lalu kami tambahkan latar belakangnya yaitu sawah dan petani. Oke, selanjutnya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Fahmi yang sudah bisa bikin prompt yang cukup baik. Saya gambaran seperti ini dan saya ingin mengubah latar belakangnya menjadi jalan dan AI memberikan saya seperti ini. Oke. Dan saya ingin menambahkan mobil Ferrari di belakangnya dan AI memberikan saya seperti ini. Oke. Dan itu saja. Yang saya minta pertama adalah buatkan saya gambar kami yang sedikit santai di pantai dan matahari terbenam di depannya dan awan yang indah harus hadir jangan kurang. Hasilnya? Baik, ini hasil pertama. Dan saya minta ulang karena buruk. Berkat saya gambar Ultraman sedang bersantai di pantai dan matahari terbenam di depannya dan awan yang indah harus hadir jangan muram dan harus realistis. Dan ini hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan pemandangan pantai saat sore hari dan tambahkan sedikit detail seperti bayangan dengan suasana santai dan detail super realistis hingga mirip seperti dunia nyata. Dan ini hasilnya. Oke, lumayan. Dan yang kedua, tambahkan orang yang sedang berselancar di laut. Ini dia dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya? Dan tambahkan burung yang terbang dan ini dia hasilnya. Ini